biasa aja. Okay. Dalam hati mah gondok. Alhamdulillah nggak mau. Nggak mau. Diancam buat kawin lagi, biarin deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban di channel Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membahas keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelihatannya ringan padahal dia berat. Karena yang membincangkannya adalah Amsori Al-Fakir, hamba Allah yang lemah. Al-Fakir seperti cangkir plastik yang mewadahi cairan emas panas. Ia bisa meleleh, bisa bocor, bisa penyok, bisa juga meletot. Oleh karena itu kalau ada bocor-bocor halus, kalau ada yang salah, karena kelemahan Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, minta doa sebanyak-banyaknya buat Al-Fakir. Bagi yang ingin kritik atau saran silahkan, tapi jangan galak-galak. Prinsip Al-Fakir, doa ukumun nasih ahabbu ilayya min intiqadikumul jarih. Doa saudara-saudara yang tulus buat Al-Fakir lebih Al-Fakir cintai ketimbang kritik yang menyakitkan hati Al-Fakir yang selembut salju ini. Pelajaran kita hari ini adalah, mungkinkah musuh memberikan kesaksian baik buat kita? Ya sih kebanyakan sih, kemungkinan dikit ya ngomongin kebaikannya, karena banyak orang kalau musuh tuh yang lihat jelek-jeleknya aja. Giginya biasa aja, bentar kering. Tergantung perbuatan tuh. Bisa ada musuh juga mengagumi perbuatan kita, ada. Cuman dipendam aja. Menurut saya enggak, udah nilainya aja udah musuh. Tergantung apa ya? Tergantung dari apa yang kita perbuat terhadap dia. Gitu ya. Longseng. Harus dihancurkan tuh musuh. Nggak bisa ya kan? Hancurkan tuh musuh. Pengandor. Pas ya. Kemungkinan bisa. Bisa, Ustaz. Kenapa? Karena manusia masih punya hati nurani. Bisa iya, bisa tidak. Kebanyakan musuh pasti kan yang dibicarainnya tuh kejelekannya aja, nggak mungkin lah kebagusannya. Biasa aja. Dalam hati mah gondok. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diceritakan kesaksian seorang musuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini terjadi dalam perjanjian Hudaybiyah, di mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diperbolehkan untuk pergi umrah karena orang Quraisy tidak memperkenankan Rasulullah beserta para sahabat untuk melakukan umrah, sehingga terjadi perundingan. Perundingan ini disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Ketika itu Rasulullah SAW bersama para sahabatnya berunding dengan satu tokoh besar Quraisy yang bernama Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Yang beliau ini adalah seorang diplomat besar yang menjadi andalan orang-orang Quraisy untuk berunding dengan orang-orang penting pada masa itu. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian tidak hanya membicarakan apa yang menjadi bahan perundingan, tapi dia juga memperhatikan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memperlakukan Rasulullah SAW. Dan semuanya itu ia rekam dengan baik, kemudian ia sampaikan kepada kaumnya, yakni orang Quraisy. Sesampai di Mekah, dia berkata kepada orang-orang Quraisy, "Ai kaum, laqad wafattu 'alal muluk." Wahai kaumku, aku telah kalian utus untuk berunding dengan para raja. Wa wafattu 'ala Kaisar wa Kisra wa Najasyi. Aku juga sudah berunding dengan Raja Romawi, Raja Persia, Raja Najasyi,
raja Ethiopia ketika itu. Dia bilang, wallahi in ra'aitu malikan yu'adzimuhu ashabuhu ma yu'adzimu ashabu Muhammadin Muhammadan. Nggak pernah saya lihat yang namanya seorang raja dimuliakan oleh pengikutnya seperti para sahabat Nabi mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Wallahi in tanakhama nukhamatan illa waqa'at ala kaffi yadi rajulin minhum fadalla biha wajhahu wa jildah. Tidak pernah yang namanya Nabi Muhammad SAW membuang nukhama, membuang dahak. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW membuang dahak, melainkan dahak itu jatuh ke tangan salah seorang sahabat. Kemudian digosokkan dahak itu ke wajah dan kulit mereka. Wa idza tawaddaa kanu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Kalau Nabi SAW berwudu, para sahabat berebut di sekitar beliau. Jangan sampai ada percikan dari sisa wudu beliau yang jatuh ke tangan. Wa idza amarahum ibtadaru amrahum. Apabila Rasulullah SAW memerintahkan mereka dengan satu perintah, mereka berebut adu cepat melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Wa idza takallama khafadu aswatahum indahu. Apabila Nabi SAW berbicara, mereka merendahkan suaranya di sisi Nabi SAW. Wa ma yuhidduna ilaihin nazar, dan mereka tidak berani bersirobok pandang atau beradu pandang dengan Rasulullah SAW. Para sahabat radhiyallahu anhum semuanya menunduk ketika Rasulullah SAW berbicara, ta'ziman lahu, sebagai pemuliaan kepada Rasulullah SAW. Wallahi ya qaumi, kata Urwah bin Mas'ud, demi Allah wahai kaumku, innahu qad arada alaikum khutbata rusydin faqbaluhu. Demi Allah, ini orang yang namanya Nabi Muhammad SAW telah menawarkan kepada kalian garis kebenaran, garis kejayaan, garis kemenangan. Kalau kalian ingin benar, kalian ingin jaya, kalian ingin berada di atas bangsa-bangsa lain, faqbaluha, terimalah apa yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kesaksian Urwah bin Mas'ud As-Saqafi terhadap Nabi Muhammad SAW, yang ketika itu dia masih menjadi musuh Nabi Muhammad SAW, walaupun nantinya dia akan masuk Islam. Pada tahun 8 Hijriah dia akan masuk Islam dan menjadi pengikut yang setia. Dahak diusapin ke muka, ke tangan. Dahak nih reak, diusapin ke tangan sampai ke muka. Al-Fakir udah melakukan eksperimen, sosial eksperimen, dengan mewawancarai beberapa orang. Apa tanggapan mereka kalau orang yang mereka cintai selain Nabi Muhammad SAW buang dahak, mau nggak dia ambil dahaknya terus usapin ke muka dan tangan mereka, ke kulit mereka? Jawaban dan reaksi mereka macam-macam. Ada yang lucu, ada yang bocor, ada yang koplak, segala macam. Pokoknya macam-macam. Ini untuk dahak selain dahaknya Rasulullah SAW. Nggak mau ah. Kenapa? Lagi corona. Kok lagi gak corona mau nggak ibu? Nggak mau beli. Nggak mau COVID. Kalau dia nggak COVID, Ya tergantung lah situasi. Kalau diancam buat kawin lagi biarin deh. Nggak mau ah. Kenapa? Dahaknya geli lah. Dahak. Dahak lah dulu dah kan. Ogah. Bukan ludah, Rea. Nggak mau. Yang hijau. Kalau nanya kok gitu aja tanya lu. Iya, udah. Oh nggak mau, nggak boleh lah. Nggak sopan. Alhamdulillah nggak mau. Jadi nggak mau Pak ya? Alhamdulillah nggak mau. Oke. Makasih sih. Jorok lah. Oh, gitu. Enggak sih, karena itu nggak masuk akal juga. Ibarat
Kalau reak orang tua sih siap, kalau reak yang lain enggak. Enggak ya. Artis gitu ya, enggak ya? Waduh, artis lah yang enggak kenal. Ini yang ini gimana Pak? Reak diusapin ke muka dari orang yang Bapak cinta. Enggak lah. Enggak ya? Iya. Mau artis mau apa ya? Malah saya mana Pak. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari fi Syarhil Bukhari menjelaskan beberapa poin penting dari ini hadis. Beliau mengatakan begini dalam kitab tersebut. Fihi taharatun nukhamati wa sya'ril munfasil. Hadis ini menjelaskan tentang kesucian dahak dan rambut manusia yang terlepas karena dipotong atau dicukur. Wa fihi at-tabarruku bi athari salihin at-tahirah. Dan di dalam hadis ini ada kebolehan bertabarruk atau mengambil keberkahan dari sisa-sisa barang atau sisa-sisa anggota tubuh dari orang-orang soleh. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutnya orang soleh. Lebih luas beliau, apalagi kalau nabi. Orang soleh saja boleh, apalagi nabi. Selama syaratnya barang atau benda tersebut adalah suci. Kita bisa berdebat panjang, orang soleh boleh nggak diambil tabaruknya, diambil keberkahannya, sebagaimana Nabi SAW diambil keberkahannya atau menjadi bahan tabaruk. Tapi fokus kita adalah hak Nabi SAW. Dan insya Allah sepakat bahwa para sahabat melakukan tabaruk itu. Itu adalah aspek religius atau aspek fikih dari hadis ini. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan aspek lain dari perilaku para sahabat ini, yakni aspek siasat politik. Jadi ada nuansa politisnya di sini. Kata beliau, wala'alla sahabata fa'alu dzalika bihadrati Urwah wa balaghu fi dzalika isyaratan minhum ila raddi ala ma khasyiyahu min firarihim. Bisa jadi para sahabat radhiyallahu anhum melakukan hal ini di hadapan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Wa balaghu fi dzalika, dan men-highlight para sahabat, melebihkan, menguatkan, melakukan ini secara terang-terangan dan tegas di hadapan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Itu sebagai isyarat ya, atas kekhawatiran Nabi SAW agar Nabi tidak khawatir bahwa para sahabat itu tidak akan lari meninggalkan Nabi Muhammad SAW di tengah perjuangannya. Ka'annahum qalu bilisanil hal, seakan-akan mereka berkata dengan lisan perbuatannya. Perbuatan mereka itu seakan-akan mengatakan, man yuhibbu imamahu hadhil mahabbah wa yu'azzimuhu hadha ta'zim, kaifa yudhannu bihi annahu yafirru anhu wa yusallimuhu li aduwi. Kalau ada orang yang cintanya kepada pemimpinnya sampai dia ambil tuh dahak, dia gosok ke mukanya, dia usapin ke tangannya, bagaimana orang semacam ini akan mungkin meninggalkan pemimpinnya? Bagaimana mungkin mereka akan meninggalkan Nabi Muhammad SAW, apalagi sampai menyerahkan kepada musuh-musuhnya? Itu aspek politik, taktik politik dari para sahabat radhiyallahu anhum, di samping untuk bertabarruk. Maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan, fayajuzu tawassulu ilal maqsudi bikulli tariqin sa'irin. Boleh orang pakai cara bagaimana aja untuk menunjukkan maksud dia, selama cara itu diperkenankan oleh syariat. Dan cara-cara yang dilakukan oleh sahabat itu dilihat oleh Nabi dan didiamkan oleh Rasulullah SAW, menunjukkan persetujuan Nabi Muhammad SAW, dan berarti itu diperkenankan oleh syariat. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nggak usah like-likean, share-sharean, komen-komenan, dan subscribe-subscribean, kecuali konten ini bermanfaat buat saudara. Nggak usah pakai like, komen, dan subrek-subrekan, kecuali saudara-saudara
ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudara pandang ini konten bermanfaat dan saudara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, silahkan subrek dan jangan lupa pencet kelenengannya biar saudara-saudara dapat update konten terbaru dari Al-Fakir apabila ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.